Dokumennya itu kan dokumen yang bukan rahasia. Saya juga bisa dapat sebenarnya. Coba ada di lampirannya itu tentang K3, ada sebenarnya. Jadi ketika diberikan ini, jadi ini dilakukan sebelum pekerjaan dilakukan. Jadi ini adalah tahap awal perencanaan sebelum kita bekerja. Sama seperti kalau kita ke Bogor, apa ya risikonya, apa ya bahayanya gitu. Bahaya ke Bogor kedinginan misalnya gitu, karena dingin dibandingin Sorong misalnya kan gitu. Misalnya, ya risikonya apa ya gitu kan. Banyak hal orang yang tidak kuat dingin juga ada, ya gitu. Karena ada orang maaf ada kedinginan jadi sakit perut ada bu. Orang dia tidak apa-apa tapi karena dingin jadi sakit perut ada seperti itu. Bisa terjadi gitu ya. Misalnya contohnya gitu. Inilah identifikasi bahaya. Kita identifikasi bahaya kita lakukan dalam dua aspek ya. Nah, ini ada kategori bahaya fisik, mekanis, elektrik, bahaya kimia, biologi, ergonomi sama psikososial. Nah, kerja di hutan itu psikososial tuh banyak. Stres, pekerjaan terlalu banyak, kesepian. Nah, gitu. Ya, jadi patah hati. Nah, itu bisa saja bahaya itu. Jadi ditolak sama teman sekerja gitu ya. Itu bahaya juga itu. Ya. Kalau saya nggak pernah patah hati karena seringan ditolak, Bu. Bahaya ergonomi dari alat kayak duduk dan sebagainya. Kayak ini kalau ibu duduk miring ke kiri terus kan pegel berubah aja duduknya, Bu. Bahaya itu nanti pulang miring terus. Bahaya itu nanti pulang miring terus. Ya, sampai sini pertanyaan. Ini ilmu dasarnya. Ilmu dasarnya nih, Pak. Ya. Kalau orang K3 nggak bisa ini, bukan orang K3, saya nyebutnya begitu. Sebenarnya indikator bahaya itu dia lebih apa namanya lebih ikut di mana kita bekerja. Ya, betul. Misalkan kita bekerja di hutan, berarti kita harus mampu mengidentifikasi bahaya di hutan. Bahaya yang bisa dijadikan sebagai indikator. Ya, khususnya di hutan. Ya, bahaya. Bangunan. Beda lagi bahayanya. Hanya kategorinya ini ada elektrik ya, ada kimia, ada biologi. Nah, kalau di bukan biologis ya, biologi ya, beda lagi bahaya biologis. Ya, beda ya Pak ya. Nah, kalau sekarang nih bahaya biologi di areal kita ini kan negara tropis ya. Negara tropis itu tempat yang paling enak buat siapapun. Suhu panas nggak panas, dingin nggak dingin, dibandingkan dengan Amerika misalnya, dibandingkan dengan Eropa. Mereka kalau dingin banget sampai minus 20-30. Teman anak saya tahun lalu di sana kan gitu kan, aduh katanya, ya, bisa saya bilang di sana gitu kan, bisa katanya gitu. Nah, binatang pun, virus mikroba pun itu sebenarnya di kita. Makanya di kita tuh paling banyak virus, paling banyak jamur, paling banyak mikroba sebenarnya. Ya. Apalagi tropical rainforest, hutan hujan tropikal. Kayak Papua itu di situ banyak virus, banyak mikroba sebenarnya. Saya kena malaria ya ketika di hutan ya waktu itu, karena kalau masa 3 minggu saya nonstop itu jalan kaki ya di keliling Halmahera itu ya, dari Pantai Barat, Pantai Timur, terus jalan ke selatan. Jadi dari Samo tembus ke kanan ke Weda, Weda turun ke bawah ke Vida, Vida tembus lagi ke kiri ke depannya Bacan tuh, ya situ apa saya lupa di situ ya. Itu jalan 3 minggu tuh, kecapean, terkena malaria. Itu satu. Yang kedua saya terkena cacar air. Itu udah gede Pak, saya terkena. Itu karena kotor. Itu mikroba
Ya camp itu di camp saya kenanya. Jadi dari pengalaman itu saya mah, oh iya ya gitu. Nah, lalu menurun kondisi di camp itu kan cenderung kotor. Jadi makanya saya tuh kalau sering ke hutan, nanti kalau sampai rumah, itu kadang ada masa adaptasi, Bu. Adaptasi itu pernah adaptasi kemarin kayak wabah COVID ini kan saya masih keliling nih, Pak. Itu saya nggak ke rumah dulu, saya nginep di kantor dulu. Semalam 2 malam gitu, adaptasi dulu gitu. Kasihan orang rumah gitu. Oleh-oleh. Oleh-oleh. Nah, ini virus-virus ini ya, gitu. Ya kan daya tahan tubuh ya sebenarnya. Makanya dulu alhamdulillah kalau saya dulu kebiasaannya adalah makan bawang putih. Bawang putih mentah. Ini aja dikunyah aja. Ya hanya jangan punya sendirian, mungkin pakai roti, mungkin pakai nasi gitu. Itu cukup. Saya sih cocok ya gitu. Saya cocok untuk daya tahan tubuh. Bahaya ergonomi, nah ini kan cepat lelah, otot tertarik, cepat pegal. Nah itu hati-hati kalau ibu cepat pegal berarti ada yang salah. Gitu, ya. Ada yang salah, ada cara duduk dan sebagainya. Gitu. Kemudian ini stres, pekerjaan rumahnya, ya, dimarahin terus sama atasan misalnya gitu ya, patah hati dari teman sekerja gitu ya. Nah, istilah identifikasi ini contohnya misalnya tertimpa, terjepit, tenggelam, luka, luka bakar, gigitan, muntah, diare. Ini muntah-muntah ini berarti aspek kesehatan. Tertimpa, terjepit, mata kena serbuk, bising. Nah, kalau dari aspek kesehatan, saluran air tergenang, kurang tidur, kurang istirahat, makan tidak teratur, makan berlebih, kurang olahraga, nah itu juga. Termasuk saya kurang olahraga sebenarnya Pak. Ya ini 3 hari ngajar terus kan. Saya Senin Selasa kemarin kayak ngajar apa enggak ya. Minggu depan saya mengaku juga, alhamdulillah. Ya. Makanya biasa sambil nunggu ya jalan kaki aja. Sampah berserakan, kotoran binatang, genangan air, makan tidak bergizi, makan kotor. Nah ini bahaya ini. Ya. Jadi kita sebagai orang K3 ya harus melakukan identifikasi begitu. Ya, melakukan identifikasi. Nah, nanti seperti itulah nanti kita harus identifikasi. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Kayak ada ini. Tanya ke saya. Oh, lagi ditanya. Iya. Oh, di ya, tapi tahun ini Oke, nah berikutnya penilaian risiko. Nah, ini sambil ini aja ya. Nah, risiko itu adalah kombinasi ya, kombinasi dari kemungkinan dan keparahan tadi sama seperti tadi. Nah, nanti sebenarnya jatuhnya seperti ini, ada formulirnya ya. Nah, di sini. Jadi misalnya tadi jatuh ke jurang, licin, kurang konsentrasi, terkilir, patah tulang, tingkat kemungkinannya 4, tingkat keparahannya 3, ini dari mana? Tingkat risikonya tinggi. Nah, ini yang nanti harus bisa diimplementasikan ya. Dari mana sebenarnya angka 4 dan 3 ini? Ini bukan perkalian sebenarnya, ini menggunakan metrik aja. Jadi misalnya dari ini angka 4, tingkat kemungkinan 4. Ini sebenarnya berdasarkan kejadiannya. Nah, kita menggunakan tabel ini.
Nah, ada skalanya. Ini dari acuannya AS NJS 4360. Jadi ini saya terima jadi aja. Bisa saja ini membuat rumus bisa sebenarnya. Ini pakai diagram Kartesius nanti jatuhnya. Misalnya dari kejadian itu tadi 4 ya. Itu ternyata sebulan sekali sering terjadi. Jadi sebenarnya ini berdasarkan data gitu. Jadi ini berdasarkan data. Berdasarkan data kejadian. Jadi di sini jatuh data berapa kali terjadi. Berapa kali terjadi jatuh ini. Jadi, oh jatuh ya, iya. Sekarang terjadi berapa kali? Nah, data mengatakan ya, setiap bulan ada yang jatuh. Setiap bulan. Jadi setiap bulan ada yang jatuh. Ya. Setiap bulan ada yang jatuh. Itu data yang mengatakan begitu. Ya. Setiap bulan ada yang jatuh. Nah, ini 4 nih dari data setiap bulan itu, Pak. Jadi kita harus punya data memang, atau kita nanya. Gitu. Nah, disinilah ternyata setiap bulan ada. Nah, ini 4 jatuhnya. Ini sebenarnya standar ini tinggal diikutin saja. Tapi kita bisa bikin juga, gitu. Bisa. Apa setelah kejadian di lapangan, jadi kita sesuaikan dengan standar. Betul. Betul. Seperti itu. Nah, ternyata 4 gitu kan. Nah, oh ternyata sebulan sekali datanya. Gitu. Bahasa aslinya sih sering terjadi, tapi kan susah. Nah ini saya rubah menjadi sebulan sekali gitu. Gitu. Ya. Nah ini menjadi muncul angka 4. Nah ini jatuh data berapa kali terjadi? Datanya setiap bulan ada yang jatuh. Nah sekarang tingkat keparahan berdasarkan dampak berdasarkan nomor 4 ini terkilir sampai patah tulang kan di sini terkilir sampai patah tulang. Ya, terkilir sampai patah tulang di sini. 3 dari mana angka 3 ini? Ya sesuaikan lagi. Ya ternyata terkilir sampai patah tulang masuk kategori 3 gitu. Sama jadi cocokkan kayak itu tadi kan. Nah, kita lihat di tabel ini. Ya, di tabel untuk kolom 7. Nah, disebut di situ kan terkilir ya. Sampai patah tulang, cedera berat, dirawat, tidak menetap, kerugian finansial. Atau cedera sakit penyakit tidak bisa kerja 1 bulan sampai 1 tahun. Nah ternyata gara-gara itu dia tidak bisa kerja 1 bulan. Karena kan tadi misalnya patah tulang gitu. Nah itu jadi akhirnya angkanya 3. Gitu. Angkanya 3. Muncullah 3. Jadi metode ini gampang sebenarnya. Ya, muncullah 3. Nah, sekarang kita hitung dari tiap bulan ada yang jatuh, cederanya sedang karena terkilir sampai patah tulang, itu tingkat risikonya sampai di mana? Artinya pekerjaan survei yang bahaya terjatuh itu tingkat risikonya berapa? Nah, kita menggunakan metrik, ini kombinasi ya antara kemungkinan dengan keparahan. Ya, ketika kemungkinannya itu dia kemungkinannya 3 tadi kan Bu ya, kemungkinan 3, keparahannya juga 3 kan gitu. Nah kita sesuaikan saja sini, ini tinggal ke sini 3 ketemu 3 sehingga disebut tinggi. Jadi ini seperti diagram Kartesius kan. Ini bisa dibikin juga, tapi ini saya mengacu ke AS NJS 4360. Simple. Sehingga kita tahu bahwa terjatuh saat survei itu tingkat risikonya tinggi. Nah, kalau tingkat risiko tinggi harus ngapain? Kan beda dengan tingkat risiko rendah. Begitu kira-kira. Ya, seperti itu. Kalau di MHP kalau nggak salah udah pernah menggunakan ini ya Mas Denny ya.
Iya Pak, ada Pak. Ada kan seperti ini Ada. kan? Sudah ada formnya. Iya. Gitu sebenarnya metodenya. Nah, bisa juga sebenarnya. Bisa juga. Sebenarnya metrik ini bisa dipakai apa aja kalau saya melihatnya begitu. Betul, betul. Hanya memang awalnya ini digunakan untuk tingkat risikonya K3. Jadi yang penting itu data sebenarnya. Nah, kan ketika kita menentukan 3 atau 4 ini kan berdasarkan data, jatuh data. Ya, jadi bahaya jatuh ya, bahaya jatuh. Data ya, apakah jadi datanya berapa kali gitu ya. Datanya berapa kali terjadi. Oh, data setiap bulan ada yang jatuh ya sudah. Nah, ini data itu bisa memang real, bisa juga wawancara kita tanya orang. Kemudian keparahan itu berdasarkan data juga gitu ya. Bahwa dia jatuh itu gimana? Oh, patah tulang, oh terkilir. Nah, kita ambil misalnya paling parah patah tulang gitu. Gitu. Jadi ini baru dari satu pekerjaan survei areal, baru dari satu bahaya yang terjadi. Bahaya itu banyak. Ketika menyusun ini bisa saja nyusunnya 1 bulan ini. Maksimal 1 bulan lah nyusun ini maksimal. Ini sebelum pekerjaan dilakukan. Ya, sebelum pekerjaan dilakukan. Ini dilakukan di awal pekerjaan ini. Gitu ya. Nah, jadi simpelnya sebenarnya identifikasinya begini. Nah, nanti bagaimana ada tindakan pengendaliannya di sini. Nah, ada rekayasa, ada administratif. Nah, tindakan pengendalian itu tergantung tingkat risikonya. Ini ada ketentuannya. Kalau risiko ekstrim ngapain? Risiko tinggi ngapain? Risiko sedang ngapain? Risiko rendah ngapain? Jadi ada pilihan-pilihannya. Ya. Kalau risiko ekstrim itu tidak boleh bekerja. Kemudian tidak boleh. Jadi, aduh ini ekstrim risikonya jangan bekerja ngapain juga gitu. Ya kayak kemarin ketika wabah Covid dari bulan Maret sampai bulan Desember 2020 kan tuh dihitung risikonya. Waduh, ini volume virusnya lagi tinggi-tingginya, frekuensinya lagi tinggi kan frekuensinya. Jadi kalau dulu katakan virus itu di sini mungkin bisa jutaan di depan saya gitu kan virusnya itu kan waktu itu kan gitu. Kemudian kondisi tubuh waktu belum vaksin gitu kan. Wah ini risiko tinggi, ya udah jangan ekstrim, jangan kerja gitu. Kira begitu. Ya, jadi ada pilihan kalau ekstrim jangan kerja, ngapain? Sama seperti misalnya pesawat. Tadi pulang pesawat kan, hujan. Informasinya hujan besar. Informasinya jarak pandang katakanlah cuma 500 meter gitu. Nah, hujan tinggi itu frekuensi. Jarak pandang itu juga ya termasuk tadi kondisi kan. Kalau kita terbang, dampaknya bisa terkena turbulen atau bisa jatuh. Wah, jatuh ya istilahnya meninggal semua katakan. Itu berarti tinggal risiko ekstrim. Ya jangan terbang. Nah, jadi seperti itu Pak penggunaannya sebenarnya. Jadi ini dikerjakan sebelum bekerja. Ini dikerjakan sebelum terbang, ini dikerjakan sebelum kita ke lapangan gitu. Jadi penilaian risiko itu sebelum bekerja, namanya plan, perencanaan. Sama seperti nanti Bapak mau pulang nanti malam atau nanti subuh, nah itu apa risikonya gitu kan. Jadi di sini ada harus dieliminasi, institusi engineering. Nah, ini ada pola-pola pengendaliannya. Jadi pengendalian itu ada disebut dengan menghilangkan sumber, eliminasi, substitusi, mengganti alat, engineering, administratif.
Misalnya mengatur jadwal istirahat, mengatur jam kerja. Nah, itu juga bagian dari K3 sebenarnya. Ya, bahwa harus istirahat. Jadi istirahat itu implementasi K3, simpelnya begitu. Ya, jangan buat apa sih istirahat misalnya